Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat luar biasa, sukses selalu untuk kita semuanya. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Ahmad Amin dari Cianjur Selatan, Jawa Barat. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan meng-sharekan tata cara untuk supaya cepat banyak yang closing kepada kita, untuk supaya cepat kita meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Bapak Ibu semuanya, untuk supaya kita cepat meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, atau untuk sukses, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus menjadi pedoman kita. Yang pertama, kita harus mempunyai atau memiliki niat yang positif. Yang kedua, kita harus memaksimalkan ikhtiar. Yang ketiga, kita harus ikhlas dan berdoa ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita harus niat yang baik. Kalau kita ingin mengejar kesuksesan gitu ya, ketika kita menggali sebuah bisnis atau join dalam sebuah bisnis gitu ya, kita harus niat itu kita harus betul gitu ya. Niat itu jangan sampai kita lemah gitu ya. Jangan sampai kita itu niatnya biasa-biasa saja gitu. Jangan sampai kita niatnya negatif gitu. Karena niat inilah sebagai fondasi pertama ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan gitu. Memang gitu ya, untuk niat juga untuk mengejar kesuksesan, untuk mendapatkan kesuksesan, niat juga belum cukup. Tetapi ketika kita salah niat dari awal, ya kedepannya juga kita kurang maksimal ya Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi kita harus niat yang positif. Ketika kita join di sebuah bisnis, niatnya harus yang positif. Niat inilah nanti yang akan mengsugesti, yang akan menjadi pembicaraan kita, yang akan menjadi kenyataan kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah, niat positif ini contohnya seperti kalau kita misalkan join dalam sebuah bisnis, dalam sebuah perusahaan, kita ingin membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat-kerabat sekitar gitu ya, atau hal-hal positif yang lainnya gitu. Jadi niat inilah yang kita harus tanamkan dari awal ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, yang kedua, kita harus memaksimalkan ikhtiar gitu ya. Yang kedua ini, ikhtiar ini kita harus maksimalkan ya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita lemah ya dalam ikhtiarnya gitu. Di antara salah satu ikhtiar dalam sebuah bisnis, yaitu kita diawali dengan join ya gitu. Meskipun kita niat sudah ada, sudah bulat, sudah positif, tetapi join kagak, itu sama dengan nol ya Bapak Ibu semuanya. Karena itu tidak akan menjadikan apa-apa gitu. Setelah join gimana gitu? Apakah kita harus diam gitu? Kalau diam berarti kurang dimaksimalkan. Ada lagi tugas kita sesudah join, apa? Yaitu kita promosi ya gitu, atau jualan gitu. Zaman sekarang ini Bapak Ibu semuanya luar biasa banget gitu ya, untuk fasilitas dalam kita promosi, dalam jualan. Ini kalau kita manfaatkan gitu ya, gitu dalam media sosial ini sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya. Media sosial ini adalah sebuah fasilitas yang sangat luar biasa ketika kita menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan media online inilah kita akan bisa mendapatkan uang, atau kita akan bisa promosi gitu ya, meskipun kita sambil santai-santai gitu ya, bahkan sambil ngopi, bahkan sambil tiduran gitu. Itu sangat bisa banget gitu ya ketika kita memanfaatkan fasilitas online ini gitu ya. Kalau zaman dahulu gitu ya, sebelum ada online itu titik beratnya itu kepada kepada promosi di offline gitu, seperti door to door, secara langsung ke partner kita, ke teman, ke saudara gitu ya, ke keluarga sekitar, keliling kampung gitu. Kalau zaman sekarang gitu ya, itu sangat luar biasa. Karena apa? Kalau misalkan kita dibandingkan secara non online, ketika kita promosi gitu ya, mungkin gitu ya, paling banyak juga ketika promosi kita tidak online gitu ya, mendatangi orang gitu ya, paling banyak satu hari itu 10-50 orang ya Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau di media sosial, satu kali klik kita promosi, itu bisa ribuan orang, bisa jutaan orang, bisa miliaran orang ya Bapak Ibu semuanya gitu. Sangat luar biasa banget ketika kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas zaman sekarang ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita sudah join, itu jangan sampai kita diam di tempat. Kita harus action, kita harus gaspol gitu ya. Jadi untuk zaman sekarang ini, meskipun kita mah lagi malas-malas, atau di luar lagi hujan, atau tidak mempunyai kendaraan gitu ya, nggak apa-apa. Kita gunakan Facebook gitu ya, daripada kita posting-posting yang kurang maksimal gitu ya, yang kurang baik gitu. Misalkan lebih baik kita memposting-posting sekiranya apa yang mendekatkan kepada suksesnya impian kita gitu. Kalau misalkan di bisnis itu gitu ya, kita posting produknya, kita posting legalitasnya, pokoknya seputar bisnis tersebut gitu ya. Mau marketing plan-nya gitu ya, mau orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Pokoknya hal-hal yang sekiranya menarik untuk calon-calon mitra kita gitu, untuk masyarakat semuanya gitu. Itu diantaranya untuk memaksimalkan ikhtiar kita ya. Jadi jangan diam di tempat gitu ya, jangan banyak ngeyel. Kita harus go. Setelah kita join, kita harus go, mau online mau offline, terus
kita tiada hari tanpa promosi gitu ya. Tiada hari tanpa promosi. Kalau orang-orang sukses itu mindsetnya sudah tertanam Bapak Ibu semuanya gitu ya. Banyak banget yang mewajibkan kepada diri sendiri gitu ya. Mewajibkan gimana gitu. Contohnya seperti ini. Kita berjanji misalkan kepada diri kita, ketika kita tidak promosi satu hari ini gitu ya, berarti kita harus sodakoh kepada fakir miskin sebesar 10.000 atau 20.000 misalkan gitu. Jadi seolah-olah itu kita mengolah diri sendiri gitu ya. Karena apa? Karena penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan itu bukan orang lain Bapak Ibu semuanya, tetapi nafsu diri sendiri gitu ya, tetapi kemalasan diri sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Makanya kita harus pintar-pintar mengalahkan diri sendiri ini gitu ya, dari kelalaian, dari kemalasan dan hal-hal negatif yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Nah itu. Yang ketiga, kita harus ikhlas Bapak Ibu semuanya gitu. Ikhlas ini yaitu kita harus berdoa ya Bapak Ibu semuanya. Ketika kita sudah niat dimaksimalkan, ikhtiarnya dimaksimalkan gitu ya. Ketika terjadi sesuatu gitu ya, entah itu sukses, dan itu enggak, atau itu belum, atau lain-lain gitu ya, atau kita dapat masalah, itu kita terima aja gitu ya, kita ikhlas, kita ikhlaskan, kita terima apa adanya gitu. Karena untuk menentukan kesuksesan itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kita cuman derma menyariat gitu ya, kita cuman kewajiban kita itu cuman ikhtiar ya Bapak Ibu semuanya. Untuk yang mensukseskan itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, jadi 3 hal tersebut itu harus kita menjadi pedoman ya. Yang pertama, kita harus positif dalam niat. Yang kedua, kita harus memaksimalkan ikhtiar. Yang ketiga, kita harus ikhlas ya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pedoman dalam kita promosi gitu ya, ketika kita jualan, ada 3 lagi ya Bapak Ibu semuanya gitu. Ketika kita sudah menanamkan yang 3 tadi, ketika orang sudah menanamkan 3 hal tersebut, nanti akan muncul cirinya, akan ada 3 hal lagi gitu. 3 hal itu apa? 3 hal ini ketika kita promosi, kita itu selalu menanamkan promosi itu adalah ibadah ya Bapak Ibu semuanya. Kita ibadah, membantu orang, kita niatnya berdakwah ya. Jadi kita ibadah Bapak Ibu semuanya. Kalau ibadah itu ikhlas ya, ikhlas gitu ya. Ibadah itu ikhlas, kita niat membantu orang gitu ya. Ketika orang lain gitu tertarik kepada promosian kita, ketika orang lain mengambil potensi ini sampai sukses, itu kan kita sesuatu yang menjadikan ibadah ya Bapak Ibu semuanya gitu. Itu membantu orang, menolong orang gitu ya. Yang kedua itu, ketika kita ditolak, itu tidak akan jadi masalah gitu ya. Ditolak itu tidak jadi masalah gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dalam sebuah proses itu pasti akan ada tantangan, pasti akan ada rintangan ya. Tidak ada yang bin salabin gitu ya. Nah, ketika kita ditolak, mungkin di sanalah kita akan mengetahui letak kekurangan kita gitu ya. Letak kekurangan kita, nanti kita akan gampang memperbaikinya gitu. Jangan sampai kita takut untuk ditolak gitu ya. Karena biasanya banyak orang yang berhenti di tengah jalan karena terlalu kesakitan, terlalu kecewa gitu ya. Sesudah ditolak itu berhenti gitu. Padahal itu kita harus menjadikan sebuah batu loncatan untuk supaya kita lebih melesat lagi gitu ya. Untuk supaya kita lebih melambung tinggi lagi, introspeksi lagi, belajar lagi, terus-terusan lagi gitu ya, semangat lagi gitu. Seperti kita istilahnya memukul bola ke bawah, semakin bola dipukul keras, semakin bola itu akan mantulnya ke atas semakin keras. Semakin dipukul kita, semakin kita terhina, semakin kita terejek, semakin kita terus untuk berkembang, dan kita akan buktikan apa yang kita bicarakan itu bukan sekedar kata-kata ya, tetapi kita bisa nyatakan gitu. Itu harus menjadikan sebuah batu loncatan untuk supaya kita lebih semangat ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita diterima atau ada yang closing, ya kita ucapkan alhamdulillah gitu. Tidak akan terlalu sombong gitu ya, tidak akan terlalu wah pokoknya ini karena ini akhirnya banyak yang closing dan lain sebagainya. Itu menjadikan sombong itu tidak gitu ya. Kalau orang-orang yang akan sukses betul-betul gitu ya, gitu, itu mereka paham gitu ya. Karena untuk closing inilah, untuk berhasil inilah bukan urusan kita, tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita harus niat yang positif, ikhtiarnya dimaksimalkan, lalu ikhlas, banyak berdoa. Untuk dalam masalah promosinya kita diniati untuk ibadah, untuk berdakwah, untuk membantu orang. Terus ketika ditolak tidak jadi masalah, diterima, alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk diterima dan enggaknya itu bukan urusan kita. Yang paling penting kita terus-terusan ikhtiar, terus-terusan berjuang ya Bapak Ibu semuanya. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu semuanya,
yang perlu Bapak Ibu semuanya sadari dan yang perlu diingat gitu ya, mengapa kita itu susah ada yang closing gitu ya, mengapa impian kita itu susah untuk terwujud gitu ya. Biasanya ketika kita promosi, ketika ada orang yang menanyakan kepada kita tentang bisnis kita, kita terlalu menginginkan closing, terlalu menginginkan apa yang kita harapkan itu terjadi gitu ya, gitu. Jadi terlalu inilah sebetulnya yang menghalangi untuk kita sukses, untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ketika kita di pikiran kita, di otak kita terlalu kita mengharapkan untuk sukses, otomatis kita itu akan to the point gitu ya, atau kita akan cepat-cepat untuk ke inti gitu ya. Ketika orang menanyakan kepada kita gitu ya, dengan pemahamannya mungkin yang masih tidak sama dengan kita, masih nol gitu ya, ketika kita langsung diisi dengan prospek-prospek yang banyak gitu ya, yang ada malah orang lain itu, malah orang-orang tersebut itu akan menjauhi kita gitu ya. Nah, Pak Amin, kalau Pak Amin gimana untuk prospek ke mitra-mitra gitu? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau saya pribadi gitu ya, saya pribadi itu apalagi ketika di online gitu ya, kalau saya itu 80% silaturahmi, membangun trust, dan 20% bicarakan tentang bisnis, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu yang saya selalu sering lakukan gitu. Jadi untuk bisnis ini, untuk menggali kepercayaan itu susah Bapak Ibu semuanya. Butuh proses, 1 hari, 2 hari gitu ya. Mungkin kita kolaborasi sharing dulu gitu ya, mempererat tali persaudaraan gitu ya, dipererat tali silaturahminya, pokoknya bangun trust dulu gitu. Jangan sampai kita to the point gitu. Kalau secara offline gitu ya, secara langsung ya kita berjumpa secara door to door gitu ya, secara langsung gitu ya, ya orang lain akan percaya gitu ya, karena kita secara langsung ketemu gitu ya. Kalau di online gitu, itu cuma mengandalkan kepercayaan gitu. Nah, jangan sampai kita menghilangkan kepercayaan tersebut dengan sesuatu yang terlalu kita mengharapkan closingan gitu ya, terlalu kita mengharapkan apa yang kita inginkan, itu malah orang lain itu akan jerak gitu ya. Nah, itu biasanya yang sering terjadi, yang sering Bapak Ibu semuanya gitu ya, atau apalagi mitra-mitra yang baru menjalankan bisnis seperti ini gitu ya, atau di bisnis gitu ya. Nah, untuk itulah saya sarankan kita itu maksimalkan ikhtiar dan kedepankan silaturahmi gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang harus kita ingat selanjutnya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya hidup ini adalah sebuah alat gitu ya, adalah sebuah wadah gitu ya. Untuk kesuksesan inilah adalah isinya gitu Bapak Ibu semuanya. Semuanya juga itu masing-masing punya wadah masing-masing gitu ya. Ketika orang tersebut mengejar kesuksesan gitu ya, itu semuanya diibaratkan kita membawa wadah gitu. Nah, wadah tersebut inilah yang menentukan sukses atau seberapa banyak apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita tercapai atau diraih gitu ya, gitu. Nah, ketika kita membawa wadah gitu ya, atau membawa alat, misalkan ini ada 100 orang gitu ya, 100 orang ini mempunyai wadah masing-masing gitu ya, tetapi untuk menentukan kesuksesannya tergantung wadah yang dibawanya gitu ya. Ketika wadah yang dibawanya kecil, meskipun kita mengambil air dari lautan sekalipun, tetap yang akan dibawanya tetap akan sedikit. Ketika kita diisi dengan air sebanyak mungkin, ketika wadahnya kecil, tetap saja akan segitu-gitu aja gitu ya untuk pencapaiannya gitu Bapak Ibu semuanya gitu. Tetapi ketika orang membawa wadahnya besar gitu ya, meskipun tidak di lautan mengambil airnya, meskipun kita mengisi airnya dengan air satu tetes, 2 tetes gitu ya, atau dengan air hujan gitu ya, ketika wadahnya besar gitu ya, itu tetap akan besar juga gitu Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi perbedaan orang yang kaya dan orang miskin itu sebetulnya gak ada perbedaan gitu ya, cuman perbedaannya adalah dari wadahnya, dari hatinya, dari jiwanya gitu ya. Nah, makanya banyak sekali orang-orang itu kerja keras gitu ya, seakan-akan lupa waktu gitu ya, berangkat paling pagi, terus pulang paling sore gitu ya, gitu, kesana kemari banting tulang kerja keras, tapi penghasilannya cuma gitu-gitu saja gitu. Ada orang gitu yang kerjanya santai-santai gitu ya, biasa aja, tetapi penghasilannya luar biasa, banyak banget. Nah, sebetulnya kita semuanya itu sama, tetapi wadahnya itu gitu ya, seperti saya katakan tadi, itu tidak sama dengan orang yang sukses gitu. Nah, wadah inilah kita yang harus olah, kita harus dapatkan, kita harus buat gitu. Gimana caranya supaya kita mempunyai wadah yang besar untuk kita menarik kekayaan ini gitu ya, dengan mendapatkan apa yang kita harapkan dengan maksimal, dengan luar biasa gitu ya.
kita harus memperbesar wadahnya gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau ikhtiarnya biasa-biasa juga itu tidak jadi masalah gitu ya, tidak jadi masalah gitu. Wadah inilah yang harus kita perbesar gitu ya. Nah, wadah ini apa gitu ya? Nah, wadah itu yang disebut mindset ya Bapak Ibu semuanya gitu, atau pikiran kita gitu ya. Karena kekayaan itu untuk kesuksesan itu diawali dari pikiran kita, diawali dari mindset kita. Nah, pikiran itu dipengaruhi dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar gitu ya. Makanya orang sukses itu setiap hari, setiap malam mendengarkan motivasi, mendengarkan terapi kesuksesan gitu ya. Itu sebetulnya untuk memperbesar wadah untuk kesuksesan gitu. Dan orang-orang sukses itu menghindari gosip-gosip, menghindari hal-hal yang negatif untuk menghalangi kesuksesannya gitu. Jadi pandangan dan pendengaran inilah untuk kita sukses itu kita harus dijaga ya Bapak Ibu semuanya. Dan mindset itu akan timbul dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar gitu ya. Makanya saya sarankan usahakan Bapak Ibu semuanya ketika ingin mendapatkan kekayaan, setiap hari bahkan setiap malam itu dengarkan motivasi. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu semuanya gampang banget. Motivasi itu tidak harus bermodal besar gitu ya, tidak harus kita mendatangi workshop yang secara besar-besaran gitu ya, kita harus bermodal tinggi atau harus ke luar negeri. Tidak, kalau zaman sekarang kita cukup manfaatkan gitu ya fasilitas yang ada di sekeliling kita. Kita gunakan HP, searching di YouTube juga banyak motivasi, terapi untuk kekayaan. Itulah yang harus kita tanamkan gitu ya, yang harus kita rubah supaya pola pikir kita, supaya mindset kita menjadi wadah untuk mencapai kekayaan gitu ya. Wadah yang besar Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya yang saya sharingkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya cepat mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.